Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali sahabat-sahabat semuanya. Nah, hari ini saya akan membahas kisi-kisi UKK atau uji kompetensi keahlian untuk SMK, khususnya pada jurusan TKJ. Nah, teman-teman, di sini saya akan membahas ialah kisi-kisi, yaitu khususnya paket 2. Nah, di sini sudah ada soal. Untuk soal prakteknya di sini membutuhkan peralatan-peralatan atau alat-alat seperti PC, terus laptop. Di sini berarti ada PC, ada laptop, berarti 2. Terus smartphone, tang krimping, kabel tester atau LAN tester, kemudian kabel UTP, konektor RJ, WiFi router. Yang biasanya kita pakai ini pakai mikrotik, terus pakai printer. Nah, teman-teman, Anda bertindak sebagai teknisi. Tugas Anda sebagai teknisi adalah membangun jaringan sharing, file sharing, printer, dan membuat hak akses. Nah, jadi yang di sharing itu ada 2. Pertama file, lalu printer. Kemudian WiFi router berfungsi sebagai gateway. Jaringan lokal, hotspot, berarti nanti ada hotspotnya. DHCP tersebut di-share ke klien melalui jalur kabel non hotspot dan wireless hotspot. Nah, teman-teman, bagaimana caranya? Untuk teman-teman yang baru menonton video ini, jangan lupa klik tombol subscribe di bagian bawah video ini guna mendapatkan updatean video kami selanjutnya. Oke teman-teman, kita langsung saja ke tutorialnya. Langkah pertama adalah teman-teman bisa memperhatikan di bagian bawah ada topologi. Nah, topologi ini cukup membingungkan teman-teman karena di sini ada switch, ada PC dan laptop, teman-teman. Jadi saya buatkan yang lebih baru. Nah, seperti ini teman-teman topologinya. Jadi PC1 itu terhubung ke mikrotik melalui port 2. Sedangkan untuk yang laptop atau PC2 itu terhubung ke mikrotik itu melalui port 4. Kemudian untuk IP PC1 itu 3.4. Kemudian untuk gateway-nya itu titik 1. Kemudian untuk PC2 3.5 sama net address-nya, net ID-nya sama. Kemudian untuk gateway-nya itu 3.1. Nah, 3.1 ialah router ini atau mikrotik inilah yang akan menjadi gateway nantinya. Nah, teman-teman, ketika ini semua telah disetting, maka si PC1 ini akan men-sharing atau men-sharingkan data melalui file yang ada ini yang sudah sesuai dengan petunjuk, yaitu di dokumen C atas nama biodata. Nah, teman-teman, kemudian men-share printer. Banyak cara untuk menyelesaikan soal kisi-kisi UKK ini. Pertama, ada teman-teman yang menyelesaikan men-setting PC-nya terlebih dahulu. Ada juga yang men-setting mikrotiknya terlebih dahulu. Nah, teman-teman, di sini saya akan men-setting mikrotiknya terlebih dahulu seperti gambar berikut ini. Syarat untuk men-setting mikrotik ini, syaratnya pertama saya akan men-setting di komputer yang satu. Artinya mikrotik ini terlebih dahulu kita hidupkan dan pasang kabel atau kabel strike ke PC1. Nah, pastikan teman-teman pada mikrotik itu lampu di port 2-nya sudah menyala. Kemudian kita pastikan di bagian bawahnya sini itu sudah bertanda kuning seperti ini, dan kita lihat di bagian sini, klik kanan saja teman-teman, klik kanan dan open network in internet setting, lalu pilih di change adapter option. Nah, lalu di sini pastikan teman-teman sudah terbiru seperti ini dan tidak mati atau enable seperti ini, atau tidak bertanda silang seperti ini. Teman-teman bisa lihat. Nah, tanda silang seperti itu. Usahakan di port di komputernya
pada bagian Ethernetnya sudah ada tanda biru seperti ini dan tidak ada tanda silang. Kemudian pada mikrotik port 2 nya menyala. Oke, setelah dipastikan seperti ini, kemudian tidak perlu kita setting terlebih dahulu IP addressnya. Kita lanjut, kita beralih ke buka program Winbox, yaitu program Winbox ini ialah program yang dapat mempermudah kita untuk mengakses mikrotik. Nah, lalu teman-teman bisa, jika belum tampil seperti ini, belum tampil MAC address seperti ini, yang bagian bawah seperti ini belum di tag, teman-teman bisa tekan refresh lagi seperti itu. Jika belum tampil juga, teman-teman pastikan kabel tercolok dan mikrotik hidup, lalu pastikan port-port yang sejalur atau di jalur yang terhubung ke sini itu menyala. Kemudian setelah tampil seperti ini, teman-teman, kita bisa klik yang di bagian MAC address, teman-teman, jangan yang di bagian IP, teman-teman, tapi MAC address, klik 2 kali, maka MAC addressnya akan tampil di bagian atas seperti ini. Nah, untuk login dan password ini, untuk loginnya karena biasanya mikrotik kita ini bersifat default atau masih settingan awal, maka untuk login gunakan admin, untuk password kosongkan, teman-teman, lalu connect. Nah, untuk langkah selanjutnya kita akan men-setting bagian interface-nya. Kita klik interface-nya. Nah, teman-teman, di sini kita akan tulis terlebih dahulu agar tidak membingungkan kita untuk membuat label-labelnya. Untuk Ethernet 2 kita bisa ganti ini menjadi PC1. Jadi kita bisa klik 2 kali di sini, teman-teman, klik 2 kali, klik seperti itu, lalu kita bisa ganti tulisannya, misalkan LAN PC1 PC1. Oke, lalu apply. Oke, jadi kita tahu nanti ini adalah yang ke PC1. Sedangkan yang kedua kita bisa klik juga, klik 2 kali, kita buat namanya dulu LAN ini PC2. Nah, teman-teman, sudah seperti ini, apply juga, lalu oke. Nah, untuk internet, teman-teman, nah di sini saya menggunakan internet dari jaringan HP, teman-teman. Nah, tapi jika teman-teman menyambungkannya, biasanya teman-teman yang di sekolahan itu menyambungkannya melalui Ethernet bagian internet di bagian port 1 di mikrotik, maka teman-teman silakan pilih bagian Ethernetnya atau di mana yang lambang R ini menyala di bagian internet, teman-teman. Nah, misalkan di ETH1, misalkan di Ethernet 1, maka di sini yang teman-teman buat namanya internet, teman-teman. Karena saya ini menggunakan HP, karena saya membuatnya secara pribadi, maka saya menggunakan jaringan yang menggunakan dari jaringan HP, teman-teman. Maka di sini supaya tidak membingungkan, saya buat di sini internet. Jadi klik 2 kali, saya buat internet. Nah, teman-teman, kita perbesar saja ininya, internet, lalu apply. Oke, sudah ada 2, teman-teman. Ada yang PC1, ini untuk port 1, port 2, ini port 4, ini internet, teman-teman. Oke, setelah teman-teman buat seperti itu, dan bisa juga di sini teman-teman tambahi lagi, misalkan ini kalau membingungkan, misalkan ganti misalkan port 2 gitu, teman-teman, PC1. Bisa saja seperti ini, teman-teman. Jadi teman-teman tahu ini di port 2, sedangkan ini misalkan port 4. Nah, seperti itu, teman-teman. Oke, kalau sudah seperti ini, untuk interface-nya sudah kita namai, teman-teman. Silakan silang saja dulu ini, teman-teman, supaya tidak membingungkan. Lalu kita lanjut ke untuk mengkonekkan internet, teman-teman. Yaitu kita akan men-setting agar si mikrotik ini mendapatkan akses internet dengan cara klik IP, lalu DHCP client,
Lalu teman-teman di sini sudah ada ini. Oh, ini sudah otomatis dia terkoneksi teman-teman. Coba saya hapus terlebih dahulu. Seperti ini teman-teman. Saya hapus dulu teman-teman. Maka nanti akan seperti ini teman-teman, kosong seperti ini. Maka teman-teman bisa klik tambah di sini. Lalu teman-teman bisa pilih di sini DHCP. Lalu teman-teman bisa pilih bagian internet. Nah, seperti itu teman-teman. Jangan lupa centang di bagian 2 ini teman-teman. Lalu apply. Sekali lagi saya ulangi teman-teman. Klik IP address, lalu klik DHCP client, lalu pilih bagian tambah ini, lalu pilih di mana teman-teman internet teman-teman. Kalau misalkan teman-teman itu internet yang lain, maka silakan pilih di bagian jalur internetnya. Kalau saya di sini, lalu pastikan ini tercentang teman-teman, lalu apply, lalu OK, dan biarkan ini teman-teman, dan pastikan jangan dulu men-setting apa-apa. Pastikan dulu status di bagian sini ini bertulisan bound. Seperti ini teman-teman. Nah, jika telah selesai seperti ini, kita bisa silang saja untuk teman-teman. Lalu kita tes apakah memang sudah terkoneksi dengan internet. Ingat teman-teman, yang terkoneksi dengan internet hanya Mikrotik, bukan komputer kita teman-teman. Hanya Mikrotik. Kemudian kita tes dengan cara klik new terminal ini. Lalu kita ping teman-teman ke sembarang saja, ke situs sembarang. Kalau saya mau ke ping ke Google, ping, maaf teman-teman, hurufnya salah, ping google.com. Nah, sudah replay teman-teman, seperti ini, sudah bereaksi. Nah, ini artinya teman-teman, Mikrotik kita sudah mendapatkan akses internet. Ingat teman-teman, yang mempunyai akses internet hanya Mikrotik kita dulu. Untuk PC kita belum terkoneksi melalui internet. Oke. Langkah kedua yaitu kita akan men-setting bridge. Kenapa kita men-setting bridge? Karena kita bisa lihat di soal di sini, PC1 dan PC2 ini akan melalui gateway 3.1 teman-teman. Nah, artinya nantinya jaringan ini akan kita gabungkan teman-teman. Jadi dengan cara menggabungkannya dengan cara klik bridge, lalu pada bagian tab bridge ini klik tanda tambah, lalu di sini teman-teman bisa teman-teman tambahkan nama teman-teman di bagian tab generalnya, misalkan Ari. Lalu biarkan seperti ini teman-teman, lalu klik apply, OK. Nah, bridge sudah terbentuk teman-teman. Lalu kita gabungkan port tadi teman-teman, yaitu PC1 dan PC2 dengan cara menggabungkan portnya seperti ini. Kenapa menggabungkan port? Karena jalurnya ini port 2 dan port 4 teman-teman. Nah, maka kita gabungkan dengan cara tetap di bagian bridge tadi teman-teman, klik bridge tadi. Lalu yang tadi kita di menu bridge, lalu kita pindah ke bagian port. Nah teman-teman, di bagian port ini lalu kita masukkan port kita tadi teman-teman, yaitu port 2 dan port 4. Untuk cara memasukkannya, pastikan terlebih dahulu bridge yang di bagian bawah ini ialah bridge yang kita telah buat tadi. Lalu di bagian interface kita pilih port 2, apply, OK. Kemudian dia akan hilang dulu atau mati dulu sejenak teman-teman. Kemudian teman-teman pilih lagi, lalu pilih yang port selanjutnya yaitu port 4. Nah, lalu apply lagi, lalu OK teman-teman. Nah, sudah seperti ini, maka dia sudah tergabung seperti ini untuk jaringan tersebut teman-teman. Artinya secara logika nantinya PC1 PC2 ini melalui port 1 melalui port 2 dan port 4 lalu akan digabungkan melalui satu jalur yaitu 3.1. Nah, kemudian kita akan membuat IP address ini teman-teman, yaitu dengan cara klik IP lalu address. Lalu di sini kita tambahkan IP addressnya teman-teman. Klik di sini, lalu di sini kita tambahkan IP addressnya 192.168.1.1.
50.3.1 lalu /24. Lalu teman-teman jangan dulu di apply, jangan dulu di oke teman-teman, lalu kita pergi ke interface. Pada bagian interface pilih bridge yang kita buat tadi teman-teman, lalu klik apply, lalu oke. Pastikan terlebih dahulu network ini teman-teman yang berujungnya itu 0 teman-teman, lalu apply, lalu oke. Sudah seperti ini teman-teman. Ini teman-teman seharusnya ada dua teman-teman. Di sini ada IP untuk internet, ada IP untuk bridge ini teman-teman. Nah ini kenapa IP satunya hilang teman-teman. Nah ini biasanya banyak terjadi ketika teman-teman sedang men-setting. Ini sengaja saya buat teman-teman. Kenapa IP-nya hilang? Karena biasanya ketika teman-teman men-setting karena gelisah ataupun pusing ataupun bingung, jadi kabel untuk internet teman-teman itu tersentuh atau bergoyang sehingga dia terputus dari kabel. Nah jadi jika internet ini hilang teman-teman, bagian satunya lagi hilang, maka teman-teman pastikan terlebih dahulu bahwasanya internet itu sudah terkoneksi ulang, atau teman-teman bisa lihat kabel pada internet teman-teman apakah menyala atau tidak. Di sini saya coba teman-teman, saya akan lihat dan saya akan coba perbaiki. Nah teman-teman, jika nanti setelah teman-teman perbaiki, maka akan tampil lagi teman-teman seperti ini, secara dia otomatis. Maka teman-teman jangan bingung, nanti teman-teman sibuk men-setting bridge, tahu-tahu internet teman-teman sudah nonaktif. Oke teman-teman, lanjut lagi, kita baca soal lagi. Nah untuk soal selanjutnya yaitu kita akan memberikan alamat IP pada PC teman-teman. Nah jadi sesuai dengan topologi ini kita akan jalur port ini sudah kita buat, yang ini melalui nanti gateway yang ini, lalu tembus ke internet teman-teman di sini ini. Lalu sekarang kita akan memberikan PC ini IP address teman-teman, dengan cara teman-teman pergi, kita akan setting ke PC1 dulu teman-teman. Artinya teman-teman saya berada di PC1 sekarang teman-teman. Teman-teman klik di bagian bawah sini, klik kanan teman-teman, lalu open network in internet setting. Lalu teman-teman bisa klik change adapter option, atau jika teman-teman menggunakan Windows yang versi lain, silakan teman-teman klik Ethernet, biasanya cari bagian Ethernet, lalu cari change adapter option teman-teman. Intinya ada tulisan change adapter option teman-teman. Klik change adapter option, lalu teman-teman akan tampil seperti ini. Lalu lihat di mana lokasi Ethernet teman-teman, atau jika menggunakan versi Windows di bawah Windows 10 atau di bawah Windows 8, maka tulisannya ialah local LAN atau local area network biasanya teman-teman. Kalau untuk Windows versi Windows 7 ke atas itu biasanya menggunakan tulisannya Ethernet teman-teman. Nah maka pilih yang dia menyala teman-teman seperti ini, atau silakan teman-teman cabut terlebih dahulu port 2-nya, lalu lihat pastikan di mana yang tanda silang. Berarti itu yang Ethernet yang kita bisa pastikan itulah jalurnya untuk ke Ethernetnya. Lalu colokan lagi, lalu akan hidup lagi teman-teman. Nah, saya anggap teman-teman sudah tahu yang mana Ethernet teman-teman, maka kita pilih klik kanan, boleh teman-teman klik kanan properties. Lalu teman-teman di sini pilih yang internet protokol version 4. Jangan bingung, cuman ada satu teman-teman yang version 4 di sini, klik 2 kali. Lalu teman-teman, jika teman-teman di sini sudah ada isinya teman-teman, teman-teman bisa kosongkan terlebih dahulu dengan cara mengklik tanda di atas ini. Pindah-pindahkan seperti ini dulu, lalu dia pastikan dulu kosong seperti ini teman-teman. Nah, lalu untuk menulisnya ini tidak bisa ditulis teman-teman, karena masih di bagian atas. Kita tulis dulu, kita turunkan ke bawah, kita tulis
kita samakan IP addressnya dengan yang ini. Kita buat 192.150.3. Ini titik teman-teman. Kenapa saya sebut titik? Titik 3, titik 4. Nah, untuk subnetnya lebih baik teman-teman perhatikan yang bagian topologi saya yang ini. Subnet masknya ini, lalu gateway-nya ini, lalu DNS-nya ini untuk teman-teman isi. Nah, kemudian kita isi teman-teman. Untuk subnet mask bisa teman-teman tulis langsung atau teman-teman bisa klik langsung seperti ini. Lihat, klik. Nah, nanti akan otomatis terisi teman-teman. Kemudian untuk gateway kita isikan 192.1 maaf teman-teman, titik 150.3.1 karena gateway-nya titik 1. Kenapa titik 1 ini? Karena jembatannya ini yang ini teman-teman. Nah, dia melalui yang ini teman-teman. Kemudian untuk DNS-nya kita gunakan DNS yang umum Telkom teman-teman. Ini 884. Kenapa saya menggunakan DNS? Kita harus menggunakan DNS. Jika nanti teman-teman tidak menggunakan DNS teman-teman, maka nanti dia tidak akan terhubung ke internet teman-teman. Lalu oke teman-teman. Nah, kita lihat ini sudah berstatus seperti ini teman-teman. Nah, ini kita sudah bisa lihat ini menggunakan IP 3.4. Nah teman-teman, sampai di sini kita bisa mengecek atau mengetes apakah jaringan dari sini benar-benar sudah terhubung ke sini teman-teman, dengan cara dari PC kita teman-teman, dari PC kita sini ketikkan CMD seperti ini, lalu pada layar ini kita ketikkan ping, lalu kita ping ke gateway teman-teman. Gateway kita ialah 3.1. Kenapa 3.1 yang kita ping? Karena kita dari sini akan mencoba ke sini apakah jalur ini sudah berfungsi sebagaimana mestinya. Jadi kita ping 192.150.3.1 kita ping, sudah tersambung teman-teman. Ini sebaliknya kita coba ping dari komputer dari Mikrotik ke komputer teman-teman. Tadi kita dari sini ke sini, sekarang dari sini ke sini teman-teman. Kita coba ping 192.150.3.4. Oke, sama-sama sudah reply teman-teman. Reply seperti ini dan dia sudah terkonek. Nah, kemudian teman-teman kita akan membuat nama workgroup seperti ini teman-teman. Nah, jadi PC1 yang kita setting tadi, kita akan buat nama workgroupnya dengan cara ketikkan pada menu set itu control panel teman-teman, seperti ini. Nah, lalu teman-teman jika tampilannya belum seperti ini teman-teman, silakan pilih di bagian pojok view ini teman-teman, atau teman-teman lagi posisi seperti ini atau seperti ini, teman-teman akan susah untuk mencari tulisan sistemnya teman-teman. Jadi silakan pilih small iconnya, lalu pilih kategori teman-teman. Nah, jadi akan tampil seperti ini. Lalu teman-teman pilih bagian system and security teman-teman. Sebenarnya di bagian tadi ada juga, tapi susah untuk mencarinya saja teman-teman. Klik, lalu pada bagian sini teman-teman pilih lagi namanya sistem teman-teman. Nah, lalu akan tampil seperti ini. Lalu teman-teman pergi ke namanya change setting teman-teman, change setting. Lalu pada change setting ini teman-teman klik lagi namanya change teman-teman. Nah, lalu silakan lihat di bagian pojok bawah itu ada namanya workgroup teman-teman. Silakan tulis nama teman-teman, misalkan nama saya yang akan saya tulis Ari. Kemudian oke teman-teman. Kita tunggu. Lalu oke lagi. Oke. Nah, lalu dia akan meminta restart teman-teman. Silakan teman-teman restart teman-teman PC teman-teman, atau nanti saja juga tidak apa-apa teman-teman. Oke.
Nanti jangan lupa di restart ketika nanti setelah melakukan semua setting teman-teman. Jadi PC satunya itu di restart terlebih dahulu teman-teman. Oke. Nah setelah membuat ABC tadi teman-teman, maka untuk setting PC 1 telah selesai. Kemudian kita akan men-setting PC yang kedua. Sama seperti tadi teman-teman, atau laptop teman-teman. Sama seperti tadi men-settingnya. Kita akan pergi ke PC 2 teman-teman. Silakan pindah ke PC 2 sekarang teman-teman. Inilah PC 2 saya teman-teman. Kemudian saya akan pilih, klik dulu di bagian bawah lagi, pojok kanan. Lalu teman-teman pilih, ini ikonnya sepertinya agak berbeda tapi sama saja teman-teman. Pilih network and internet setting. Lalu di sini akan tampil sama seperti tadi teman-teman. Lalu pilih change adapter option. Nah, teman-teman, di sini silakan teman-teman mencari di mana Ethernetnya yang aktif. Nah, di situ sudah ada tanda merah, tanda birunya, teman-teman. Samakan saja dengan yang ada di komputer teman-teman. Kemudian, teman-teman, lepaskan terlebih dahulu kabel yang di port 4, lalu colokkan kembali. Jika tanda silangnya itu hilang, berarti telah benar jaringannya di sini, teman-teman. Nah, kemudian untuk men-settingnya, klik kanan, lalu properties. Lalu teman-teman pilih yang ada angka 4-nya, version 4 teman-teman. Kemudian, nah jika sudah ada isi IP address seperti ini, teman-teman bisa hilangkan dengan cara mengklik ada centang di bagian atas, klik di sini, lalu akan hilang. Lalu teman-teman untuk mengisinya, teman-teman bisa pindahkan lagi ke bagian bawah teman-teman. Nah, kemudian isi sesuai dengan IP address komputer untuk komputer 2 teman-teman. 192.150.3.5 teman-teman. Kemudian untuk networknya tinggal klik saja. Lalu untuk gateway-nya teman-teman isikan sama seperti yang PC 1, 192.150.3.1. Lalu untuk DNS-nya itu isikan 888, di bawahnya 884 teman-teman. Nah, sehingga teman-teman tidak bingung nanti ketika mau connect internetnya teman-teman. Tinggal teman-teman klik OK, lalu OK, lalu close teman-teman. Nah, sampai di sini teman-teman. Silakan cek IP address yang telah teman-teman pasang tadi, apakah sudah benar IP addressnya dan gateway-nya teman-teman. Untuk bagian A dan B kita telah selesai men-settingnya teman-teman. Kemudian kita akan men-setting di bagian yang C, yaitu WLAN, wireless LAN. Pertama kita akan setting IP address DHCP poolnya, kemudian SSID, lalu password teman-teman. Nah, untuk men-setting ini kita akan pergi ke MikroTik-nya, ke Winbox kita teman-teman. Pertama-tama kita setting terlebih dahulu IP address untuk WLAN kita, yaitu dengan cara mengklik IP, lalu address. Lalu teman-teman, sebelum men-setting ini saya akan mengingatkan sedikit teman-teman. Pastikan untuk dua IP ini sudah masih aktif seperti ini. Pertama ini untuk internet kita, kemudian ini ialah jaringan untuk kedua buah PC kita tadi teman-teman, PC 1 dan PC 2. Nah, ini untuk internet. Kemudian kita akan membuat satu lagi IP address untuk bagian wireless LAN-nya teman-teman, atau untuk akses point kita nanti. Dengan cara klik tambah, lalu buat IP-nya 192. Karena tidak ada ketentuannya teman-teman, silakan membuatnya. Misalkan tadi 150, ini misalkan 151, misalkan saja ini teman-teman. 151.3.1. Terserah teman-teman mau berapa. Lalu /24. Nah, ini untuk IP address untuk akses point atau WLAN kita nanti teman-teman. Diingat 192.151.3.1. Jika teman-teman merubahnya, maka silakan pilih dan diingat untuk IP teman-teman sendiri. Saya akan pasangkan dulu di sini sehingga topologinya tidak rancu nantinya teman-teman. Untuk akses point di sini saya memberikan IP-nya
192.151.1.3.1. Nah, teman-teman, ini untuk IP wirelessnya nanti teman-teman, atau hotspotnya nanti. Oke, lalu diberi seperti ini. Lalu kita cari kemana bagian WLAN-nya teman-teman. Nah, di sini ada WLAN-nya. Klik bagian WLAN, jangan ke bagian yang lain teman-teman. Lalu apply, lalu oke teman-teman. Nah, WLAN telah jadi seperti ini teman-teman. Biarkanlah seperti ini. IP address seperti ini. Nah, untuk kita pastikan bahwasanya dia masih merah teman-teman. Kenapa dia masih merah seperti ini? Teman-teman bisa perhatikan di sini. Untuk bagian WLAN-nya teman-teman, ini belum kita aktifkan teman-teman. Nah, ini masih tanda abu-abu, artinya si WLAN kita belum aktif. Itu kenapa di bagian atas ini masih merah teman-teman. Jika teman-teman terjadi seperti ini, silakan aktifkan WLAN-nya teman-teman dengan cara klik di bagian, saya ulangi, klik bagian interface, lalu teman-teman bisa pergi dan lihat bagian WLAN-nya, klik WLAN-nya, lalu hidupkan tanda centang seperti ini, centang, maka dia akan tampil sama, sudah berwarna. Lalu di bagian atas tadi sudah juga berwarna hitam teman-teman. Nah, sampai di sini untuk pemasangan IP address untuk WLAN telah selesai teman-teman. Lalu kita pergi ke soal yang nomor 2-nya, yaitu memasang DHCP pool. Nah, untuk memasang DHCP pool ini pergi ke IP, lalu kita DHCP klien ini teman-teman. Maaf, DHCP server teman-teman. Klik DHCP server. Lalu teman-teman pada bagian DHCP server pilih DHCP setup. Lalu pilih bagian WLAN, karena yang akan kita buat DHCP ialah WLAN teman-teman. WLAN. Next. Biarkan teman-teman seperti ini. Lalu next, biarkan seperti ini. Nah, untuk ketentuan berapa IP yang akan menangkap atau yang bisa terkoneksi dengan klien kita, kliennya akan terkoneksi dengan hotspot kita, itu tidak ada keterangan pada soal. Jadi kita biarkan saja seperti ini, mulai dari 3.2 sampai dengan 254, berarti ada sekitar 100 lebih yang bisa terkoneksi ke kita. Tapi jika teman-teman mau menguranginya, silakan teman-teman kita next. Nah, kemudian teman-teman di bagian DNS server teman-teman tambahkan DNS 8.8.8.8 teman-teman. Lalu next. Lalu next lagi teman-teman. Lalu sukses. Ini tandanya merah karena belum ada yang terkoneksi teman-teman. Nah, untuk DHCP telah selesai teman-teman. Kemudian kita akan setting satu lagi teman-teman. Untuk di bagian selanjutnya, yaitu SSID teman-teman. Nah, untuk SSID kita akan pasang di bagian sini, di bagian kanan tadi kita setting bagian wireless. Silakan klik bagian wireless sekarang. Lalu tampil seperti ini, lalu klik wirelessnya teman-teman. Nah, lalu di sini pilih wireless teman-teman. Nah, di bagian sini. Lalu di bagian mode ini kita pilih AP bridge. Lalu ini biarkan bandnya biarkan seperti ini, tidak apa-apa teman-teman. Atau mau diganti menjadi BGN, tidak apa-apa. Nah, seperti ini. Kemudian untuk SSID teman-teman bisa lihat di bagian bawah ini SSID. Rubah menjadi apa? Menurut soal itu nama sekolah. Berarti kita tuliskan nama sekolah kita di sini teman-teman. Di sini karena saya misalkan nama sekolah saya SMK negeri berapa teman-teman, silakan teman-teman ketikkan. Saya di sini tuliskan SMK saja. Kemudian security-nya ini default dulu teman-teman, karena untuk di soal yang selanjutnya teman-teman. Lalu klik apply, lalu oke. Nah teman-teman, sampai di sini untuk soal ke SSID telah selesai. Kemudian kita akan membuat password teman-teman. Untuk membuat password, teman-teman bisa pergi tetap di bagian tadi teman-teman. Lalu pilih
security profile teman-teman. Nah, security profile ini ketika kita tadi default teman-teman, maka itu baru password awalnya teman-teman. Nah, di sini kita akan membuat password itu tadi password admin. Kemudian kita akan membuat misalkan ada untuk user untuk kita, terus ada untuk guru teman-teman. Ada 3, jadi admin, user, dan guru. Kemudian caranya klik tanda plus ini, lalu profilnya ini silakan teman-teman ganti misalkan siswa atau nama teman-teman, terserah teman-teman. Lalu modenya ini pilih dynamic key, maka aktif seperti ini. Silakan pilih tipe passwordnya teman-teman, mau WPA, PSK, ataupun yang mana. Kalau saya biasanya pilih yang ini teman-teman, nih WPA2 PSK teman-teman. Lalu kita ketikkan atau yang ini saja dulu teman-teman, satu aja dulu, saya yang ini saja dulu teman-teman. Nah, ini saya masukkan password misalkan 1 2 3 4 5 6 7 8 teman-teman. Ini passwordnya 1 2 3 4 5 6 7 8 teman-teman. Kenapa? Karena kita akan uji coba saja teman-teman. Takutnya terjadi apa-apa teman-teman dan lupa password, maka kita akan mengulang. Biarkan saja seperti ini. Lalu passwordnya 1 3 4 5 6 7 8. Lalu apply, lalu oke teman-teman. Nah, lalu sampai di sini. Lalu kita rubah lagi di bagian WiFi interface teman-teman. Lalu klik lagi di sini. Lalu bagian wireless, lalu di bagian security di profil kita ganti menjadi siswa teman-teman. Nah, lalu oke teman-teman. Oke, udah selesai teman-teman. Lalu kita akan men-setting yang selanjutnya, yaitu hotspot ini teman-teman. Hotspotnya kita akan buat sekarang teman-teman. Nah, dengan cara kembali lagi ke sini, lalu kita pilih di bagian IP address, IP, lalu kita pilih hotspot teman-teman. Nah, di bagian hotspot ini teman-teman, kita bisa klik hotspot setup, lalu pilih WLAN karena kita akan menyebarkannya melalui WLAN teman-teman. Lalu next teman-teman. Ini biarkan saja. Lalu next, lalu ini sertifikat biarkan saja seperti ini teman-teman, biarkan. Lalu untuk DNS name nya bisa teman-teman ketikkan nama teman-teman sendiri, misalkan saya ari.com, lalu next. Nah, untuk hotspot ini kita bisa next saja dulu teman-teman. Nah, di sini untuk password adminnya teman-teman itu adalah kosong untuk adminnya. Tapi jika teman-teman tadi mengisi passwordnya, silakan, tidak apa-apa teman-teman. Diisi tadi passwordnya apa, misalkan admin terus bawahnya apa untuk password admin. Nah, jika teman-teman ingin mengganti atau menambahkan passwordnya, misalkan tadi saya bilang bisa menambahkan untuk user dari misalkan siswa, guru, atau kepala sekolah, berarti kita pergi ke hostnya sini teman, ke bagian user profile teman-teman, dan bagian user teman-teman. Nah, di bagian user ini teman-teman kita bisa menambahkan lagi, tadi kan hanya admin nih, yang ini. Jika teman-teman menambahkan passwordnya lagi, silakan di sini. Nah, kita akan menambahkan untuk misalkan user 1 atau siswa 1. Jadi tinggal pergi ke user lalu klik tambah teman-teman. User 1, passwordnya misal 1 2 3 4 5 6 teman-teman. Lalu apply, lalu oke. Lalu ada lagi misalkan password untuk guru teman-teman. Kita ganti ini jadi guru. Kemudian passwordnya bisa kita samakan saja biar tidak lupa teman-teman. 1 2 3 4 5 6. Lalu apply, lalu oke. Nah, teman-teman sudah selesai membuat hotspotnya. Lalu sekarang kita akan menguji coba untuk internetnya teman-teman. Apakah PC kita ini sudah terhubung ke internet atau belum teman-teman.
Nah, kita coba seperti ini teman-teman. Secara logika, kita akan tes terlebih dahulu dari sini ping ke sini teman-teman. Ke sini, dari ini nanti akan terhubung ke internet teman-teman. Kita coba terlebih dahulu. Kita ping ke 3.1 dari sini. Ketikkan CMD pada komputer, lalu klik. Lalu ping ke gateway 192.150.3.1. Maka sudah reply teman-teman. Nah, coba kita ping ke Google, apakah internet ini, apakah sudah si PC 1 ini sudah mendapatkan internet apa belum teman-teman. Oke, kita lihat. Ternyata cukup lama menunggunya teman-teman. Biasanya kalau seperti ini tidak akan connect teman-teman. Tidak connect ke ininya. Sama seperti ini, statusnya belum connect teman-teman. Nah, untuk membuat dia terkoneksi secara ke internet teman-teman, jadi yang perlu kita setting logikanya dari PC ini ke sini, ke MikroTik-nya telah terkonek teman-teman, tapi dari sini ke atas ke internetnya belum, dari MikroTik ke internet sudah selesai, sudah terkonek internet teman-teman, tapi dari PC ini terkonek ke sini, kenapa tidak terhubung ke internet? Berarti ada salah satu pengaturan di dalam MikroTik ini yang belum kita atur. Apa itu teman-teman? Yaitu kita bisa atur di bagian NAT-nya teman-teman, atau firewall-nya teman-teman, dengan cara klik buka lagi MikroTik kita, lalu klik IP address, IP, lalu pilih ke firewall. Lalu di sini teman-teman bisa pergi ke bagian NAT sini. Lalu teman-teman bisa tambahkan di sini. Ini biarkan seperti ini. Di bagian tab general biar seperti ini. Lalu di bagian out interface itu pilih ke bagian internet teman-teman, internet. Lalu di bagian action itu pilih masquerade teman-teman. Nah, seperti ini. Lalu apply, lalu oke teman-teman. Nah, di sini kita akan coba teman-teman, apakah sudah terkoneksi dengan internet atau belum teman-teman. Kita pastikan terlebih dahulu apakah terkoneksi dengan internet atau tidak. Kita ping terlebih dahulu dari router ke internet, apakah bisa. Ping google.com. Bisa teman-teman. Sekarang kita akan coba ping seperti tadi di komputer kita sekarang teman-teman. Ketik CMD lalu ping ke Google teman-teman. Oke. Google.com. Nah, sudah teman-teman, sudah terkoneksi di internet. Atau kita bisa buka browser teman-teman. Nah, kita bisa ketikkan misalkan Google atau Guru P3K. Nah, kita bisa lihat dia sudah bisa mengakses. Artinya ini PC kita sudah mendapatkan internet dari si modem tadi teman-teman. Berarti dia sudah mendapatkan internet teman-teman. Nah, teman-teman, sampai di sini. Sekarang kita akan mengetes untuk soal berikutnya, yaitu untuk hotspotnya teman-teman. Untuk hotspotnya, karena di sini ada perintah hotspot teman-teman. Nih, apakah hotspot kita sudah disetting di HCP server teman-teman? Apakah dia akan otomatis mendapatkan di HCP atau tidak teman-teman untuk hotspot? Dengan cara kita akan menguji apakah hotspotnya berfungsi sebagaimana mestinya sesuai dengan soal. Pertama, teman-teman bisa pergunakan HP untuk sesuai dengan topologinya, atau teman-teman menggunakan komputer yang ada akses pointnya. Di sini saya menggunakan komputer yang ada akses pointnya teman-teman. Oke, kita klik akses pointnya. Silakan cari SSID dari hotspot teman-teman. Tadi kita setting menggunakan nama-nama SMK teman-teman. Lalu klik, lalu connect teman-teman. Nah, dia meminta password teman-teman. Seharusnya ini tidak terjadi teman-teman. Dia meminta password di sini karena nanti kita akan menggunakan passwordnya di bagian layanan interface hotspot nanti teman-teman. Jadi untuk menghilangkan tampilan password ini, teman-teman bisa kembali lagi ke bagian MikroTik, lalu teman-teman klik di bagian wireless, lalu teman-teman rubah di bagian siswa ini. Tadi kan teman-teman siswa ini untuk passwordnya, lalu klik bagian siswa, lalu di bagian mode
dynamic key ini rubah menjadi none teman-teman, atau kosongkan, lalu apply, lalu oke. Oke teman-teman, sampai di sini. Kemudian kita coba lagi untuk melogin, klik SMK-nya atau SSID sekolahan teman-teman, lalu kita tunggu sampai terkoneksi. Nah teman-teman, nanti setelah terkoneksi di situ tanpa melalui password yang kita sudah setting tadi, maka dia akan langsung tampil di layar, akan tampil page login atau halaman login seperti ini teman-teman. Jadi di sini teman-teman tinggal masukkan saja password seperti teman-teman tadi yang telah kita setting tadi, misalkan user 1, lalu passwordnya yaitu 1 2 3 4 5 6. Nah kemudian kita tekan oke teman-teman. Nah telah logout, telah seperti ini. Nah sampai di sini kita sudah bisa membuka akses internet kita teman-teman, sudah bisa membuka akses internet teman-teman. Nah sampai di sini WiFi kita sudah berhasil. Nah tetapi teman-teman, jika teman-teman mengalami masalah seperti ini, contohnya ketika teman-teman mengklik ini tadi teman-teman, tetapi tampilan loginnya atau untuk halaman loginnya tadi tidak tampil teman-teman, berarti teman-teman bisa akses atau bisa pergi ke halaman IP, lalu pilih di bagian hotspot, lalu teman-teman pada bagian hotspot teman-teman tadi yang di pengaturan teman-teman tadi, misalkan saya tadi ari.com, lalu klik di sini 2 kali, lalu di bagian ada general, ada login teman-teman. Nah di bagian login ini teman-teman buang saja semua centang di sini, lalu sisakan 2 ini yang di HTTP chat, lalu HTTP yang di bagian nomor 2 teman-teman, lalu apply, lalu oke teman-teman. Kemudian teman-teman setelah kita men-setting yang C tadi teman-teman, setelah kita buat ini tadi dan telah kita tes lalu berhasil, lalu kita pergi ke yang D, sharing file atau berbagi file. Nah untuk sharing file ini ketentuannya kita akan men-sharing file di bagian my document, lalu filenya biodata. Nah terus untuk PC2 dan wireless client itu dibuat hak akses hanya read only. Nah bagaimana caranya? Pertama teman-teman buka dulu new folder atau Windows Explorer dengan cara tekan lambang Windows pada keyboard, lalu dengan E, jadi Windows E kombinasi, lalu akan tampil seperti ini teman-teman. Lalu ketika telah tampil seperti ini, kita akan pergi ke halaman dokumen ini teman-teman, dokumen, lalu di sini kita buat folder terlebih dahulu, misalkan biodata, lalu enter. Setelah kita buat seperti ini, lalu kita klik 2 kali sesuai dengan keinginan di soal, kita membuat nama file biodata.doc. Nah teman-teman kita buat dulu di dalam file ini biodata.doc. Jadi kita cari saja misalkan word.doc itu word teman-teman, biodata. Nah titik docnya teman-teman tidak usah ditulis teman-teman, karena biodata ini Word itu ialah extension untuk mewakili tulisan dari biodata dari program aplikasi Word ini teman-teman. Untuk melihatnya di mana docnya, bisa teman-teman klik kanan lalu properties. Teman-teman bisa melihat ini sudah memiliki extension doc teman-teman. Jadi inilah file biodata.docnya teman-teman. Nah teman-teman, setelah seperti ini, lalu untuk men-sharenya teman-teman tinggal klik kanan, lalu pada klik kanan tadi klik properties, lalu di sini pilih sharing, lalu teman-teman bisa pergi ke advanced sharing, lalu teman-teman jangan lupa klik bagian atas share this folder,
lalu biarkan tulisannya biodata. Lalu untuk membuat hak akses ini, read only ini, teman-teman di bagian bawah sini klik bagian permission ini atau izin ini, klik. Nah, lalu teman-teman bisa pilih hanya read, teman-teman. Nih di bagian sini, teman-teman. Nah, yang lain jangan dicentang, teman-teman. Lalu apply, lalu oke, teman-teman. Lalu apply, lalu oke. Close. Nah, kita bisa mengetesnya, teman-teman. Untuk melihatnya, bisa teman-teman pergi ke PC 1 dengan cara buka Windows Explorer-nya saja, folder Explorer seperti ini atau folder ini. Lalu teman-teman ketikkan di bagian atasnya slash seperti ini, miring seperti ini. Lalu ketikkan IP komputer 1, teman-teman, yaitu komputer 1 ini memiliki IP sama seperti topologi. Jadi misalkan kita mau mengakses dari komputer ini, yang memiliki file sharing ialah komputer yang satu ini, teman-teman. Jadi misalkan kita mau akses dari komputer ini ke komputer ini, berarti kita ketikkan di sini slash seperti itu, lalu ketikkan IP addressnya berapa. IP addressnya ini 3.4, teman-teman. Lalu kita ketik slash 192.150.3.4, teman-teman. Lalu oke. Nah, di sini maaf teman-teman, ini sudah ada sharing printernya dan banyak sharingnya. Yang penting kita tadi sudah meng-share sharing biodata ini, teman-teman, ialah hasil sharingan biodatanya. Lalu kita klik. Nah, teman-teman, di sini kita sudah bisa melihat ada file biodata. Nah, kenapa apa artinya tadi read only tadi, teman-teman? Hanya bisa melihat saja, teman-teman, melihat ini lalu membukanya, tapi tidak bisa menghapus. Kita coba. Jika ini bisa dihapus, berarti fungsi read kita tadi itu salah, teman-teman. Kita coba hapus dengan klik kanan, delete. Yes. Ternyata tidak bisa, teman-teman. Nah, teman-teman, jika tidak bisa, berarti pengaturan kita tadi benar, teman-teman. Nah, sampai di sini sharing data atau sharing file ini telah berhasil. Kemudian yang kedua, kita akan melakukan share printer ini, teman-teman. Nah, untuk share printer ini, teman-teman pergi dulu ke bagian printer, teman-teman, yaitu ketikkan saja di bagian bawah sini itu printer. Nah, lalu akan tampil printer and scanner di bagian atas, teman-teman. Lalu klik. Lalu di sini teman-teman bisa memilih, misalkan mau men-sharing, di sini kan sudah banyak nih tampil beberapa printer. Lalu silakan pilih salah satu, teman-teman, yang mau teman-teman share. Misalkan yang bagian ini, teman-teman, Epson L31110. Caranya teman-teman klik di sini, lalu teman-teman pilih bagian manager. Saya ulangi, klik satu kali, lalu klik manager untuk Windows 10 ini, teman-teman. Lalu pilih di sini tulisan misalkan printer properties. Nah, di sini, teman-teman, lalu sharing. Nah, jika teman-teman bukan Windows 10, biasanya tidak mau diklik tampil seperti ini. Biasanya, atau teman-teman bisa klik kanan ataupun diklik. Yang penting dia itu cari tulisan manager atau langsung ada tulisan printer properties seperti ini, teman-teman. Klik printer properties, lalu akan tampil tampilan seperti ini. Lalu pilih file sharing, teman-teman. Sharing. Nah, ingat, teman-teman, kita hanya perlu mencentang bagian share ini saja, teman-teman. Jadi tidak tersharing, tidak tersharing. Nah, hanya mencentang bagian ini saja. Lalu di sini silakan tuliskan nama printer teman-teman ataupun nama teman-teman saja, tidak apa-apa, teman. Jadi misalkan printer Ari. Nah, di sini saya menandakan bahwasanya saya menyaring namanya adalah printer Ari. Apply, oke. Nah, teman-teman, sampai di sini
kita cek terlebih dahulu apakah printer kita sudah bisa diakses oleh komputer lain ataupun dari komputer kita sendiri. Kita akan cek dengan cara seperti tadi. Buka dulu folder explorernya, lalu ketikkan di bagian atas itu slash seperti ini, lalu ketikkan IP komputer 1. Nah teman-teman, sudah ada namanya printer ARRI teman-teman. Nah sampai di sini teman-teman, semua soal ini telah kita bahas dan telah kita uji teman-teman. Jika teman-teman ada pertanyaan atau ada kesulitan dalam pembuatan atau pembahasan tutorial ini, silakan teman-teman berkomentar di bagian bawah video ini. Insya Allah saya akan membantu semaksimal mungkin. Jika ada penjelasan saya yang salah ataupun keliru, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.